Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini seperti disampaikan tadi bahwa topiknya adalah terkait dengan kesehatan. Saya menyampaikan bahwa siklus seorang manusia mulai dari lahir bayi menjadi anak-anak, jadi remaja, kemudian jadi dewasa, kemudian menjadi usia lanjut atau yang disebut dengan lansia, atau sekarang lebih suka orang disebut adalah kelompok senior. Rasanya orang nggak rela juga disebut manula, misalnya usianya sudah 65, sudah 70, tapi belum kelihatan dia usianya sudah 70. Malah kadang-kadang ada usia yang baru 50-an tetapi penampilannya atau kemampuan fisiknya jauh menurun. Jadi kalau kita lihat sekarang Indonesia, satu sisi kita bersyukur bahwa kita ada bonus demografi. Bonus demografi artinya kelompok orang-orang yang usianya makin panjang, tetapi ada ironinya. Angka harapan hidup pada 70-72 tahun. Tetapi dari data yang didapatkan, Indonesia itu masih risau karena angka harapan hidup yang tinggi itu tidak disertai dengan kualitas yang memadai di bidang kesehatan. Artinya apa? Katakanlah usia sudah 77 atau 79, tetapi sejak usia 60 itu sakit-sakitan terus. Itu bukan hanya mengganggu bagi yang bersangkutan, tetapi juga adalah membebani keluarga. Pada pertemuan subuh ini saya ingin menyampaikan, lebih menekankan, tadi sudah disebutkan pentingnya menjaga kesehatan. Saya ingin memfokuskan lagi, ingin mengkhususkan lagi bagaimana membantu penuaan yang sehat. Satu di dalam kehidupan kita ini adalah yang tidak bisa kita hentikan sejenak pun adalah waktu. Waktu yang berjalan itu siapapun itu akan menjadi menua atau yang disebut dengan lansia. Jadi usia makin bertambah. Tidak ada satupun kita yang bisa menghentikan itu. Tetapi apa yang akan kita sampaikan, yang akan kita upayakan adalah berapapun usia yang Allah berikan pada kita, apalagi yang memang Allah berikan usia yang panjang, kita menginginkan agar usia yang Allah berikan yang panjang itu lebih bermanfaat dan sehat walafiat. Kalau kita lihat di Al-Quran itu khusus ayat-ayat yang terkait dengan kesehatan, itu ada yang nanti bidang yang ahli menyampaikan itu. Contohnya misalnya disebutkan di Al-Baqarah 185, 195, Al-Maidah 66, Al-Maidah 8 dan berikutnya. Tapi khusus di Al-Baqarah 195 itu disebutkan, Allah sebutkan nikmat sehat itu, syukurilah nikmat sehat. Barang siapa yang tidak menjaga, tidak mensyukuri nikmat sehat, sesungguhnya itu adalah orang-orang yang merugi dan orang-orang yang memang Allah tidak suka. Itu sangat tegas disebutkan di Al-Baqarah 195 kalau dibaca. Makanya kadang-kadang kita mudah mengucapkan ya nikmat sehat, tetapi kita kadang-kadang lupa mensyukurinya, atau bagaimana kita untuk memperoleh nikmat sehat itu. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan, mulailah bergerak dengan lebih banyak, atau yang disebut dengan olahraga. Itu panjang ceritanya, satu topik kalau kita mau cerita tentang olahraga. Tapi saya ingin sampaikan pada jamaah subuh pagi hari ini, mulai dari yang anak-anak, remaja segala macam sampai usia senior itu ada di sini. Bahwa kita bagaimana menjaga kondisi kesehatan dengan baik sampai usia berapapun, aktivitas fisik itu adalah must to do. Bukan misalnya kapan ada waktu saya akan
olahraga. Kalau saya sempat, saya akan olahraga. Tetapi adalah sesuatu yang memang bukan kalau sempat. Ya, jadi ini kalau itu bisa kita jadikan menjadi budaya, menjadi keseharian kita, insya Allah itu salah satu cara bagaimana membantu penuaan yang sehat. Disebutkan tiap hari paling kurang 5 kali dalam seminggu kita dianjurkan ya, olahraga yang paling murah meriah, hampir tidak ada orang yang tidak mampu melakukan adalah seperti jalan kaki atau jalan cepat atau lari-lari seperti jogging. Itu adalah yang hampir semua orang mampu lakukan, kecuali ada persoalan dengan persendian, misalnya yang sakit lutut, sakit panggul. Itu jangan kita paksakan olahraga jenis itu, tetapi ada pilihan aktivitas fisik yang lain yang bisa dilakukan. Contohnya adalah hampir tidak ada orang yang tidak mampu melakukan naik sepeda atau sepeda statik. Pada usia-usia yang sudah lebih lanjut itu dianjurkan adalah sepeda statik seperti di tempat-tempat olahraga, di tempat gym, di tempat fitness. Itu tidak ada alasan lagi panas terik matahari atau lagi hujan, itu siapapun bisa melakukan itu. Jadi disebutkan jalan kaki atau lari-lari kecil itu seberapa lama, itu disebutkan banyak angka, tetapi rata-rata disebut 7.000 atau 8.000 langkah per hari. Itu kalau kita konversikan dengan kilometer sekitar 3 atau 3,5 kilometer. Ya. Ada yang menanyakan, saya sibuk seharian, lebih dari olahraga yang lakukan, nggak pernah diam, kesana kemari mengurus sesuatu. Itu adalah bukan olahraga. Olahraga yang dimaksud yang bermanfaat bagi tubuh adalah yang intensitas, durasinya, lamanya waktu itu adalah harus kita capai. Misalnya begini, kita meraba nadi kita ini rata-rata 80 kali per menit, kita raba aja per menit. Olahraga baru dirasakan manfaat kalau memang nadi kita itu sampai 2 kali, hampir 2 kali dari nadi normal. Misalnya 140, 160 ya. Kita berkeringat, itu baru tubuh baru merasakan manfaatnya. Malah bagi seseorang menyebutkan dia sesibuk apapun, setelah apapun selesai pekerjaannya, dia tidak pernah untuk tidak melakukan aktivitas olahraga. Kenapa disebut demikian? Karena dia sudah merasa ada sesuatu yang kurang kalau tidak melakukan olahraga. Itu baru kalau kita seseorang merasakan ada kebutuhan khusus, ada yang kurang di dalam hidup, apabila tidak melakukan aktivitas fisik di hari itu, berarti itu sudah benar. Tubuh sudah merasa ketagihan pada yang benar ya, untuk melakukan aktivitas fisik. Kok dibela-belain olahraga ini penting sekali. Contohnya saya sampaikan di Rumah Sakit Zainul Abidin itu 1 bulan melakukan operasi ganti sendi panggul itu sekitar 30 sampai 40 orang. Ganti sendi panggul itu bukan karena kecelakaan lalu lintas, tetapi waktu ke kamar mandi ngambil wudhu jatuh patah panggulnya. Kenapa demikian? Bisa karena keropos, osteoporosis tulangnya. Yang kedua adalah pada usia yang senior tadi itu sudah mulai keseimbangannya sudah mulai terganggu karena memang hari-hari tidak melakukan latihan ya, tidak melakukan latihan, jadi gampang jatuh, gampang hoyong ya. Ada kadang-kadang kita lihat orang usia di atas 70 tahun itu masih bisa berwuduk di wastafel. Kita bisa bayangkan ada wastafel misalnya darurat, kita tidak ke tempat wuduk biasa, artinya masih mampu berdiri dengan 1 kaki ya, untuk mengangkat kaki di wastafel. Itu sungguh luar biasa. Itu nggak mungkin capaian-capaian itu apabila memang hari-hari keseimbangannya itu tidak ada ya. Itu guru saya, mantan rektor UNER ya. Beliau seorang profesor bidang bedah jantung, usia 76.
Baru beberapa bulan yang lalu sama-sama menguji mahasiswa S3. Juga demikian, sampai saya dulu sekolah di UNER 30-an tahun yang lalu, ketemu guru saya kemarin, masih sehat walafiat, usia 78, masih bisa, kalau memang di hotel, masih bisa wudhu, angkat kaki di wastafel, masih stabil. Ya, kita menginginkan yang demikian, dan itu tidak mungkin jadi dengan sendirinya, secara alamiah, tetapi adalah gaya hidup, pola hidup yang dilatih sedemikian rupa. Ya, jadi kata kunci tadi cukup 7.000 atau 8.000 langkah per hari. Kalau kita konversikan sekitar 3,5 kilometer. Mungkin kalau di sini tidak sampai ke jembatan Pango, pulang pergi jalan kaki. Ya, dari itu sudah memadai. Ya, sejauh tidak ada masalah lutut dan panggul. Upayakan jalannya itu jalan cepat. Tapi kalau tidak sanggup, jalan biasa juga boleh. Tapi bagi yang remaja, bagi anak-anak, coba lari-lari seperti jogging, itu jauh lebih bermanfaat. Ya. Yang berikut adalah kenapa memang harus bergerak aktif. Saya sebutkan adalah fungsi otot itu akan berkurang seiring bertambahnya usia. Disebutkan usia di atas 40 tahun itu 1 tahun akan berkurang massa otot itu sekitar 1-2%. Gampangnya kita mengenal massa otot itu adalah misalnya seseorang dulu waktu mudanya itu bahunya bagus, ketika di lengannya itu memang kekar. Kalau tidak dijaga, kalau tidak dipertahankan, jangan heran pada usia 70 biasanya pakai baju batiknya itu bagus kelihatannya, lekuknya masih bagus. Tetapi ketika usia 60-an, 70-an itu bukan lekuknya ke ini, tapi lekuknya ke dalam, hilang. Nggak ada yang ngambil, karena memang sudah disebutkan, ahli menyebutkan apabila kita tidak menjaga massa otot kita, itu akan hilang setiap tahun 1-2%. Coba bayangkan umur 40, umur 60 kita sudah hilang 40% dari yang biasa kita punya. Ya. Jadi tidak berlebihan kalau seseorang kita lihat dia memang memberikan waktu khusus, tidak harus ke tempat-tempat fitness olahraga khusus, tetapi di rumah itu banyak alat yang bisa modifikasi sendiri. Nggak ada barbel, botol aqua yang 1 liter kiri kanan, ya, 100 kali itu sudah jauh dari melebihi untuk menjaga massa otot di ekstremitas atas atau anggota gerak atas. Kalau yang bawah dengan jalan kaki. Ya. Jadi intinya adalah orang dewasa yang lebih tua mungkin memiliki energi yang makin berkurang. Ada yang menyatakan, saya kok tidak mampu, saya kok merasa nggak sanggup melakukan olahraga. Tapi dibalik, karena tidak melakukan olahraga menjadi lesu, tiap hari itu merasa tidak fit. Ya, jadi kita balik, olahraga yang dibutuhkan atau gerak badan yang dibutuhkan itu supaya memang berapapun usia kita selalu merasa fit. Saya teringat almarhum mantan presiden kita, B.J. Habibie. Beliau mau jam 1 malam tetap renang 20-30 menit. Ya, dan beliau sehat sampai di akhir hayat beliau. Artinya kita pikir, masa tengah malam lebih masih melakukan itu? Apa yang beliau bilang? Kalau saya tidak olahraga, saya besok nggak bisa kerja. Otak saya itu saya nggak bisa berbicara. Kita lihat beliau sampai akhir hayat tidak pernah berubah speed. Ya, apa yang beliau bicarakan itu tidak ada. Misalnya kadang-kadang makin bertambah usia kita itu makin lamban, masih berpikir, masih perlu waktu, loadingnya lebih lama. Tetapi itu pentingnya dengan aktivitas yang rutin itu adalah untuk menjaga kontinuitas dari itu semuanya. Ya, jadi untuk keseimbangan, mempertahankan massa otot, kemudian juga secara tidak langsung kita dapatkan manfaat adalah anti osteoporosis. Ya, karena osteoporosis itu nggak bisa, saya mau minum susu saja, tapi saya nggak mau jalan, saya nggak ada waktu olahraga, itu nggak bagus. Yang ada apa? Gemuk itu juga lembek, ya, karena otot dan tulang juga tidak kokoh.
Jadi perlu yang memang melakukan makanan yang seimbang juga dengan exercise ya. Yang berikut adalah sekarang disebutkan massa tulang, massa otot yang saya sebutkan tadi itu menjadi prediktor ya, menjadi prediktor estimasi seberapa panjang lanjut usia seseorang. Memang kita sebutkan usia ini adalah takdir Allah, rahasia Allah. Tetapi yang bisa kita modifikasi, yang bisa kita lakukan sesuatu adalah mengupayakan yang Allah berikan karunia kita usia yang panjang tetapi adalah berkualitas ya. Jadi itu yang penting. Kenapa memang kita harus aktif terus sepanjang hari dengan melakukan aktivitas fisik ya. Karena disebutkan rasa lelah itu karena memang kita tidak bugar, kita tidak segar ya. Jadi sekarang kita balik, supaya saya tidak merasa lelah, supaya saya merasa bugar sepanjang hari, maka saya harus lakukan sesuatu latihan fisik. Sama halnya yang dibutuhkan oleh tubuh untuk makan. Itu sebegitu pentingnya. Kenapa harus dibela-belain aktivitas fisik itu ya. Itu sama analoginya kayak saya sebutkan. Salah satu adalah yang must to do, bukan kalau ada waktu. Yang berikut adalah makan yang sehat. Jadi kalau makin bertambah usia seseorang, itu jangan makan lagi yang sembarangan, artinya semua disapu. Itu sudahlah, waktu anak-anak, remaja, dewasa, sudahlah. Apa yang ada, mau ada kenduri 5 kali pun makan besar 5 kali. Tapi kalau sudah usia, sudah di atas 50, itu makanan itu mesti dijaga. Apa yang kita jaga jenis makanan yang berimbang itu? Kita yang makin bertambah usia, yang dianjurkan adalah tinggi protein, rendah lemak. Ingat kata kuncinya itu, tinggi protein, rendah lemak. Banyak sayur-sayuran ya, yang mudah dicerna, dan juga banyak buah-buahan. Kita bersyukur bahwa di daerah kita ini sangat mudah untuk mendapatkan ikan ya. Banyak ikan segar ya, bukan ikan yang sudah 5 kali mati. Kenapa ikan 5 kali mati? Enggak laku, masuk kulkas, kemudian besok dijual lagi, masuk kulkas lagi. Tapi kita masih bisa mencari ikan yang mungkin masih fresh ya. Kadang kita menjadi iri, kenapa pada orang-orang seperti orang Jepang dan lain-lain itu usianya 90 sekian ya, umur panjang, kualitas hidup bagus ya. Itu enggak ada sebenarnya, nggak ada rahasia-rahasia yang mereka simpan, tetapi banyak hal-hal yang tidak kita adopt, yang tidak kita ambil ya. Jadi makan lebih banyak ikan, sayuran hijau, itu yang menjadi apa isi piring kita hari-hari ya. Daging pada usia yang lebih lanjut itu seminggu sekali atau 2 kali, baik itu daging merah atau daging ayam atau lain sebagainya. Ada yang menyatakan, oh saya takut kolesterol, tapi sudah disebutkan tadi, kalau kita memang menjaga makanan itu insya Allah tidak akan berlebih. Kolesterol dalam high normal, sedikit di atas normal itu bagus-bagus saja. Kenapa? Itu kelihatan, kulit kita itu misalnya kolesterol normalnya 180, kita 190, naik sedikit, enggak apa-apa. Tapi jangan 2 kalinya, di atas 250, di atas 300, itu tersumbat ya, pembuluh-pembuluh darah kita itu tersumbat dengan plak. Jadi sekarang mengubah pola makan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seseorang. Jadi kalau istilahnya kita nggak isi lagi bensin atau premium biasa. Kalau usia makin lanjut mungkin kita isinya pertamax. Kalau perlu turbo, itu jenis makanan kita. Sehingga makin berenergi. Ya, kita makin kokoh, makin sehat. Usia berapapun kita tidak lelah, ya. Itu kuncinya, jaga makanan. Itu penting. Jadi tadi yang pertama exercise, olahraga, yang kedua makanan, yang berikut adalah kita lihat jagalah tidur yang berkualitas.
Itu kita bisa diskusi panjang terkait dengan tidur yang berkualitas. Disebutkan pada usia yang sudah di atas 40, sudah di atas 50, upayakan tiap malam jangan kurang dari 6 jam tidurnya. Ada yang menyatakan, saya ada bangun tengah malam, sholat malam. Itu masing lain-lain individu, silahkan, tidak ada masalah. Karena disebutkan ada yang habis isya sudah tidur, cepat tidurnya. Ya, sebelum subuh mungkin jam 3 atau jam 4 sudah bangun, sudah terbangun. Tidak perlu menyetel alarm karena duluan bangun daripada alarmnya. Itu biasanya kalau sudah rutin gitu, itu alarmnya itu hanya sebagai untuk jaga-jaga saja. Tetapi biasanya tubuh sudah ada bahasa tubuhnya, itu sudah enak memang. Artinya itu tidur kita itu berkualitas. Tidak ada rasanya tidurnya tidak nyenyak, bangun pagi itu tidak merasa fit. Itu ada yang keliru di dalam tidur kita. Jadi yang ketiga itu adalah tidur yang cukup setiap malam. Itu disebutkan adalah juga untuk memperpanjang usia kita. Jadi jangan misalnya kalau kita lihat terutama pada anak-anak muda, jangan beranggapan yang terus menerus begadang tiap malam yang tidak ada manfaatnya itu mungkin tidak dirasakan dampak buruk saat itu, tetapi adalah itu untuk beberapa waktu ke depan itu akan berdampak yang lebih tidak diinginkan. Yang berikut adalah disebutkan apa dampak dari kurang tidur. Itu yang paling mengerikan sekarang adalah terjadinya Alzheimer atau demensia. Ini mungkin dianggap biasa-biasa saja, lupa. Sekarang Bapak sadar nggak, Bapak-bapak atau ibu-ibu yang usia di atas 60. Kalau Bapak ibu-ibu membawa ada 5 macam bawaan, itu biasanya 1-2 itu ketinggalan, nggak tahu tinggalnya di mana. Yang paling sering ketinggalan HP, lupa kunci mobil, lupa segala macam. Saya malah ada anekdot, ada teman saya beberapa bulan yang lalu saya juga bicara tentang topik yang mirip di Oman. Dia cerita, aduh Pak Azhar, betul yang Pak Azhar bilang, saya lupa. Saya dengan sepeda motor sama istri ke Oman. Saya pulang ke rumah, istri telepon, Bapak kemana sih? Saya lupa bahwa tadi saya dengan istri ke masjid. Pulangnya sendiri, sampai di rumah istri telepon. Balik lagi ke Oman, jemput istri. Itu contoh-contoh yang kecil, ya. Memang sama sekali tidak merasa bersalah, tidak merasa ada sesuatu. Tetapi itu adalah tanda-tanda sudah mulai ada demensia. Dan itu kita harus lawan, harus cegah itu. Ya, dengan yang saya sebutkan tadi itu 1, 2, 3, 4 pola tidur juga setiap malam yang berkualitas. Yang berikut adalah berhenti merokok. Saya mohon maaf sekali bagi yang memang bapak-bapak yang merokok. Kenapa saya sebutkan demikian? Disebutkan pada penelitian, tidak peduli berapapun usia Anda atau berapa lama Anda telah merokok, itu dikonfirmasi bahkan Anda yang berusia 60 tahun atau lebih dan telah merokok beberapa dekade dan itu berhenti, maka tubuh akan bersyukur sekali, maka akan banyak sekali manfaatnya. Maka disebutkan ya manfaat ya kalau berhenti merokok pada usia yang 50-an 60-an itu menambah usia dari penelitian itu 5-6 tahun dari rata-rata yang terus merokok. Jadi jangan misalnya ini kan sudah kadung apalagi mau berhenti, sudah nggak ada gunanya. Tidak. Tadi kata kuncinya tidak pernah kata terlambat untuk berhenti merokok. Dan biasanya dalam beberapa bulan habis berhenti merokok itu tubuh langsung merasakan kalau tahu begini enaknya, dari dulu saya sudah berhenti merokok. Ini bukan cerita hoax ya, itu adalah dari testimoni orang-orang yang memang bisa melepaskan diri dari rokok ya. Kenapa berhenti merokok itu penting pada usia berapapun? Ini mengurangi resiko kanker, mengurangi resiko serangan jantung, stroke, kemudian penyakit paru-paru. Dampak apa lagi yang dirasakan ketika kita memang berhenti merokok? Akan meningkatkan sirkulasi darah ya. Kemudian akan meningkatkan indera perasa dan penciuman
Kadang-kadang dengan bertambahnya usia nggak jelas lagi ini bau apa, ya. Kemudian juga dalam merasakan sesuatu itu berbeda kalau memang pada perokok. Kemudian juga dengan kita berhenti merokok akan meningkatkan kemampuan kita itu untuk melakukan aktivitas fisik yang nomor 1 tadi. Jadi seperti siklus vitiosus, seperti lingkaran setan. Saya nggak sanggup olahraga, ketika dilihat saya merokok. Sekarang tujuan kita berhenti merokok, dengan kita berhenti merokok, kemampuan tubuh kita untuk melakukan latihan-latihan itu juga lebih tinggi. Yang berikut adalah akan memberikan contoh yang baik, contoh yang sehat untuk yang lain. Meskipun kita sekarang agak ironi, kalau kumpul ada bapak-bapak mungkin di satu tempat ada 10, mungkin 1 yang tidak merokok, kita menjadi minoritas. Akhirnya bukan yang merokok yang pergi, tetapi kita yang tidak merokok yang harus mengalah, pergi ke tempat lain. Mudah-mudahan remaja, anak-anak yang mendengar ini bisa menjadikan satu budaya bahwa merokok itu tidak baik, ya. Jadi itu penting sekali. Kata kunci berikut, tidak pernah ada kata telat usia berapapun untuk berhenti merokok, ya. Jadi apa yang memang kita untuk berhenti merokok itu banyak cara. Yang paling penting adalah motivasi, dorongan dan dukungan dari orang-orang dekat, insya Allah akan bisa berhenti. Kalau kita dengar sekarang antrian untuk operasi jantung bawaan pada anak di Jakarta, di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, antriannya itu sampai 2 tahun. Itu disebutkan 90% faktor utamanya adalah sakit jantung bawaan karena lingkungannya, orang tua dari si bayi itu adalah merokok. Jadi si bayi itu dalam kandungan dia sudah mendapatkan sesuatu nutrisi buruk. Menyedihkan tidak kita? Ya. Sepertinya kita melihat pemandangan yang biasa. Orang tua menggendong anak tapi merokok. Orang tua dengan motor bawa anak tapi merokok. Ya. Apa dampak yang paling bahaya lagi dari rokok itu? Pernah nggak seseorang sakit usia 65 masuk ICU, obat apapun yang dikasih tidak mampu rebound, tidak mampu untuk menjawab, merespon dari tubuh, karena memang tubuhnya daya imunitas, ya, sirkulasi itu sudah buntu semuanya. Jadi dahsyat dampak negatifnya itu. Kadang-kadang ada seseorang masuk ICU tapi survive, selamat, diberikan obat, ya, capaian-capaian menjadi normal kembali itu bisa diterima oleh tubuh yang bersangkutan. Tapi ada di pihak lain itu tubuh tidak mampu merespon, ya, karena memang sudah puluhan tahun dengan tubuh diracuni dengan zat-zat yang tidak baik. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memang berhenti merokok, ya. Kemudian yang berikut adalah temui dokter masing-masing kita ini secara, kalau dibilang kita tidak sakit, ya, paling tidak setahun sekali. Untuk apa? Check up. Ada juga pendapat dari orang kita dengar, saya nggak mau check up, nanti ketahuan penyakitnya, stres kita. Jadi kita balik sekarang, ya, check up atau memeriksa kesehatan sebelum ada gejala itu adalah sesuatu hal yang memang seperti kita ada mobil baru, kan ada servis gratis sekian minggu, sekian bulan, sekian kilometer, itu gitu juga. Tapi dianjurkan usia 50 tahun paling tidak setahun sekali temui dokter Anda, kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan seperlunya. Kalau perlu biasanya yang sering kita kenal semuanya seperti medical check up. Kita tahu raport kita. Pernah nggak Bapak Ibu melihat raport? Ketika periksa lab keluar bintang semua. Bintang itu tahu artinya yang tidak normal, kan biasanya ada angka. Siapapun tuh bisa melihat sendiri. Kita periksa HB kita berapa? HB untuk orang laki-laki sehat 14 ke atas. Kalau pada ibu-ibu 12 ke atas. Kadang HB kita pada laki-laki 11, keluar 2 bintang. Asam urat keluar bintang, kolesterol bintang, semua berbintang. Itu adalah hal-hal yang memang
buruk ke depannya, bagaimana kita mempertahankan kualitas hidup yang lebih bagus. Jadi itu temui dokter secara rutin. Apabila ada sesuatu penyakit diketahui dengan lebih cepat, mudah diobatin. Belum lagi kalau kita bicara cancer, kanker, ketemunya sudah stadium 3, stadium 4. Bukan dokter yang salah nggak bisa mengobatin, tetapi memang dia sudah kemana-mana, si kanker itu sudah menyebar. Yang berikut adalah jaga kesehatan mental. Jaga kesehatan mental ini itu mempengaruhi cara kita berpikir, ya, cara kita merasakan, cara kita bertindak, cara kita membuat keputusan, dan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Sering yang kita sebutkan, nyansang hanapah, hana biasa lagi ya. Jadi cepat emosi, ya. Mestinya makin bertambah usia makin wise, makin bijaksana, menjadi orang tempat bertanya, ya. Itu mental beliau itu stabil. Jadi orang tempat kita menanyakan sesuatu masalah, orang yang kita tuakan, orang yang kita minta pendapat. Pada siapa? Tentunya orang-orang yang mentalnya memang bagus, ya, masih menjaga bagaimana, ya, kehidupan sosial itu penting, ya. Kadang-kadang kalau sekarang ada orang makin bertambah usia nggak mau keluar rumah lagi, itu salah, keliru. Kalau saya sebutkan keliru. Ada orang dia sangat rindu ketemu teman sebayanya, ketemu sebentar di warung kopi, atau ketemu sebentar di tempat-tempat tertentu. Itu jangan dilarang. Bapak Ibu jangan melarang, misalnya tidak membolehkan ada interaksi sosial antar manusia. Dia rindu ketemu sama teman seangkatannya, dia ketemu rindu sama yang satu profesi, artinya dalam hal yang positif. Ketemu di pengajian yang sama, ketemu di acara-acara yang memang reunian, yang memang dia butuh itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Bukan malah makin bertambah usia sudah jarang-jarang muncul, ya, jarang muncul, nggak kelihatan kemana, di rumah saja mengasingkan diri. Itu keliru. Kalau perlu memang Bapak Ibu mendorong keluarga, ya, untuk bisa tetap berinteraksi. Jadi penting, kadang-kadang disebutkan, ya, perlu kegiatan rekreasi dan hobi. Bapak sadar nggak usia makin bertambah usia disebutkan ini hal remeh-temeh. Ada nggak penyayang binatang, memelihara burung, memelihara binatang-binatang kesayangan? Itu disebutkan juga mencegah demensia, melatih kesabaran, dan juga biasanya ada interaksi. Ada rasanya orang yang suka sama kucing, sayang sama kucing, bukan hanya kucing kampung, tapi kucing kota yang biaya ngurusnya sama dengan ngurus kebutuhan hidup lainnya, tinggi. Dia juga bawa ke salon, bersihin, mandiin. Tetapi itu adalah satu modalitas bagaimana rekreasi, hobi itu penting, didukung. Jadi jangan sampai dibalik. Alah, udah usia begini masih pelihara burung, masih suka nyangkul kecil, masih suka ngurus bunga. Itulah yang dianjurkan, ya, membereskan hal-hal yang kecil-kecil yang bisa dilakukan, ya. Jadi yang berikut adalah jaga kognitif kita. Sering kemampuan berpikir jernih, ya, belajar, mengingat, itu disebut kognisi. Kenapa orang-orang yang kita lihat, yang kita baca biografinya, rajin membaca, ya, upayakan tiap hari membaca 30 menit apa saja, membaca koran, majalah, textbook, buku-buku yang ini. Bukan apa memang saya nggak ada waktu, itu adalah memang sesuatu keharusan, ya. Bagaimana untuk menjaga kognisi kita, ya, itu penting, ya, supaya kita mendapatkan sesuatu yang husnul khotimah di dalam bagaimana kita bisa melewati fase-fase usia berapapun. Jadi ini diharapkan dengan makan sehat, tetap aktif, mempelajari keterampilan, itu dapat membantu kognitif seseorang itu. Jadi kalau ada kita bicara, kita menanya sesuatu itu nggak hang, nggak loadingnya lama, mikirnya lama, tapi spontan, cepat, karena itu menjadi hal yang biasa. Bapak Ibu sekalian, ini kesimpulannya adalah
Yang pertama, menjaga kesehatan fisik, mental, kognitif, ya. Kemudian berhenti merokok, ya. Kemudian juga yang berikut adalah katakan tidak pada 7 persoalan ini. Bapak sekali ini mengulang kembali, coba katakan tidak pada 7 yang saya sebutkan. Yang pertama, kurangnya aktivitas fisik, katakan tidak lagi saya akan lakukan aktivitas fisik karena itu adalah must to do, saya harus lakukan itu, saya nggak mau membebani anak saya, cucu saya, ngurusin saya makin bertambah usia tapi saya tidak sehat, membebani dia. Katakan tidak untuk tidak bergerak. Yang kedua adalah katakan tidak pada stres yang tidak terkelola. Stres terus, masalah nggak habis-habis, masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah lain, maka kita sebutkan selalu tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Katakan tidak pada stres yang berlebih. Yang ketiga, katakan pada pola makan yang tidak seimbang. Katakan tidak lagi memakan sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya atau memang tidak berkualitas, ya. Jadi pola makan. Katakan tidak pada kurang tidur, karena itu penting. Yang kelima adalah jangan terjadi paparan berlebihan pada sinar matahari. Karena ada kita lihat seseorang, kenapa sih pada usia lanjut jangan terlalu banyak paparan matahari? Karena disebutkan penyebab utama penuaan kulit adalah sinar UV. Kadang kita bisa tahu seseorang usia 60, usia 70, kalau kita kulit seseorang masih oke, masih kencang, glowing, bagus, mukanya, lehernya tidak banyak spot bintik-bintik hitam. Kenapa? Karena dia memang merawat tubuhnya. Jadi itu bukan sesuatu yang dianggap berlebihan. Wah, saya kan nggak muda lagi, saya nggak harus ngurus yang gitu-gitu. Kita bisa lihat wajah seseorang, ya. Ada kadang-kadang ketika kita lihat kulit, kelihatan sekali keriputnya dibandingkan dengan usia yang sebaya. Itu salah satu faktornya adalah kena matahari yang berlebih. Itu katakan tidak pada ininya. Yang keenam adalah katakan tidak pada merokok. Katakan tidak pada yang merokok. Tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok. Yang terakhir adalah tidak lagi kita tidak memperhatikan masalah mental, rekreasi, hobi, kesukaan, karena itu adalah resep memperpanjang umur, resep supaya memang sehat kita sampai di akhir hayat. Ingatlah, awet muda bukan hanya tentang penampilan fisik, ya, bukan hanya penampilan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita merasa nyaman dengan tubuh kita sendiri. Boleh 60-an, boleh 70-an, tapi kita nyaman dengan tubuh kita sendiri, ya. Bukan soal kita